Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukal Pintar. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Bertemu lagi bersama Ibu Nurhayani Erdadi dalam mata pelajaran Matematika kelas 8 semester 1 bab 2 koordinat kartesius. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Adapun buku yang akan kita gunakan adalah buku siswa Matematika kelas 8 semester 1 edisi revisi 2017. Setelah kalian menyaksikan pemaparan materi pada video kali ini, kalian diharapkan dapat memahami posisi garis sejajar, tegak lurus, dan berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Masih ingatkah kalian apa pengertian dari garis-garis sejajar, garis-garis berpotongan, dan garis-garis tegak lurus? Ayo kita mengingat bersama-sama. Garis-garis sejajar adalah kedudukan dua atau lebih garis yang tidak mempunyai titik potong walaupun garis-garis tersebut diperpanjang. Garis-garis berpotongan adalah kedudukan dua atau lebih garis yang mempunyai titik potong karena garis-garis tersebut saling bertemu. Dan garis-garis yang tegak lurus adalah kedudukan garis-garis yang berpotongan dan pada titik potongnya terbentuk sudut siku-siku atau membentuk sudut dengan nilai 90 derajat. Sekarang kita masuk ke materi posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui titik A 3,2, koordinat titik B 3,-4, dan koordinat titik C negatif 5,2. Untuk mengerjakan soal berikutnya, kita buat dulu titik-titik A, B, dan C ini ke bidang koordinat yang berada di sampingnya. Ayo, sekarang kita meletakkan titik A. Di manakah letak titik A? Ya, titik A berada di kuadran 1. Kemudian kita lihat titik B. Titik B berada di 3,-4. Berarti titik B berada di kuadran 4. Dan titik C negatif 5,2 berada di kuadran 2. Setelah kita menggambar titik-titik tersebut, sekarang kita mengerjakan soal yang pertama. Jika dibuat garis melalui titik A dan titik B, ayo kita buat garisnya dari titik A ke titik B. Bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Tadi kita telah mengingat pengertian dari garis-garis berpotongan, garis-garis sejajar, dan garis-garis tegak lurus. Sekarang kita perhatikan garis AB. Karena garis AB memotong sumbu X dan perpotongannya membentuk sudut siku-siku, maka garis AB terhadap sumbu X adalah tegak lurus. Sedangkan terhadap sumbu Y, karena garis AB tidak memotong satu titik pun pada sumbu Y, maka sumbu Y sejajar terhadap garis AB. Sekarang kita kerjakan soal yang nomor 2. Jika dibuat garis melalui titik A dan C, kita lihat dari titik A ke titik C. Kita buat garis, kita dapatkan garis AC. Bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita perhatikan garis AC. Karena garis AC memotong pada sumbu Y dan membentuk sudut 90 derajat, maka garis AC tegak lurus terhadap sumbu Y. Sedangkan pada sumbu X, garis AC tidak memotong satupun pada sumbu X.
maka garis AC sejajar sumbu X. Kemudian jika dibuat garis melalui titik B dan titik C, seperti ini, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita perhatikan garis BC. Garis BC memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y, tetapi tidak membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Sehingga garis BC terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah saling berpotongan. Setelah kita mengisi soal tadi di atas, sekarang kita menyimpulkan. Untuk garis-garis yang sejajar sumbu X, pada setiap titik yang dilaluinya mempunyai ordinat yang sama. Dan jika suatu garis tegak lurus sumbu X, maka setiap titik yang dilaluinya mempunyai apsis yang sama. Kemudian, jika garis tersebut sejajar sumbu Y, maka pada setiap titik yang dilaluinya mempunyai apsis yang sama. Dan jika tegak lurus sumbu Y, maka setiap titik yang dilaluinya mempunyai ordinat yang sama. Sedangkan untuk garis yang berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka garis tersebut setiap titiknya akan dilalui mempunyai apsis dan ordinat yang berbeda. Setelah kalian menonton pemaparan materi di atas, sekarang kita mengerjakan tugas mandiri. Perhatikan tugas mandiri berikut ini. Untuk nomor 1, gambarlah garis L yang tegak lurus sumbu X berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Jadi di sini kalian harus memperhatikan bahwa garis yang akan kita buat tadi adalah garis yang tegak lurus sumbu X, kemudian garis itu berada di sebelah kanan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Soal yang kedua, gambarlah garis M yang tegak lurus sumbu Y berada di bawah dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Nomor 3, jika ada garis A melalui titik B yang mempunyai koordinat 4,5 dan titik C yang memiliki koordinat 4, -5, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang keempat, gambarlah garis K yang melalui titik P dengan koordinat -3, -5 yang tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Tolong di sini diperhatikan bahwa garis K itu harus tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing dan selamat mengerjakan. Demikianlah penjelasan Ibu pada materi kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.